Oke gitu ya. Jadi saya rasa sangat menjawab untuk pertanyaan. Jadi ini tidak hanya cap agama tertentu ya. Semua agama, semua ilah, bahkan yang bukan agama. Saya nggak peduli definisi MUI soalnya. Jadi bagi saya semua itu ya agama. Nggak ada nabi ya agama. Karena definisi itu kan buatan MUI untuk menghalangi yang lain sebenarnya. Mana ada orang Buddha pakai nabi? Ini akal-akalan. Ya orang itu aja gitu. Supaya kayak orang Hindu kan dulu sulit itu jadi agama Hindu. Tahun berapa itu jadi? Tahun 80 atau 70-an baru bisa. Kenapa? Karena sulit. Karena agama Bali itu dan agama India agak beda. Apa? Walaupun ada pengakuan secara seperti agama Hindustan, makanya memakai istilah Hindu gitu. Tetapi beda gitu. Makanya ketika sekarang ada gerakan Hari Krishna gitu, yang dianggap murni India gitu, orang-orang Bali nggak senang juga. Pertentangan. Jadi yang suka apa, yang mendukung agama lokal Bali itu nggak senang dengan aliran-aliran Puritan, istilah bahasa kita, aliran-aliran pemurnian gitu, dari India, karena nggak mau terlalu India itu juga nggak mau. Makanya dulu jadi sulit dengan definisi harus ada nabi dan kitab, karena di agama Bali nggak seperti itu. Konteksnya nggak murni ada nabi dan kitab, nggak sederhana itu. Apalagi agama hanya di standar dengan itu tuh nggak bisa. Makanya saya nggak mengakui sebutan agama dengan standar MUI gitu, nggak. Bagi saya orang Jawa punya agama, orang suku-suku lain juga punya agama masing-masing. ATS itu juga agama. Siapa Tuhan? Ya diri sendiri. Bagi saya itu agama. Kenapa? Karena mereka tahu punya rule, punya aturan. Nah, agama itu kan begitu. Sesuatu yang ada aturan itu agama. ATS punya aturan. Dari mana dia tidak boleh membunuh? Ya ada aturannya. Kalau bahasanya kita di teologi kadang hati nurani gitu ya. Pernyataan khusus, pernyataan umum, hati nurani gitu gitulah. Jadi orang ATS pun itu ada agamanya. Walaupun mereka bilang mereka tidak punya agama. Karena yang dimaksud agama itu agama-agama yang terdefinisi gitu. Tapi agama-agama yang tidak terdefinisi itu ya agama sebenarnya. Gitu loh. Jadi apakah misalnya begini, orang Buddha itu sering disebut non teis, apakah itu bukan ketuhanan? Ya tetap ketuhanan, tetap ketuhanan, tetap suatu agama. Karena definisi Tuhannya beda. Ya tetap itu suatu ketuhanan. Karena sosoknya, maksudnya orang umat berdoa kepada sesuatu sosok yang dia anggap berkuasa, melindungi, memberkati dan sebagainya. Pokoknya kalau ada itu tuh agama. Apakah orang ateis ada itu? Tentu tidak. Dia tidak punya tanda petik doa dalam makna agama. Dia bentuk doanya berbeda. I am God. Dia tidak mengakui ada God, tetapi dalam kacamata orang beriman, ya sama saja dengan itu God. Jadi hanya masalah perbedaan definisi. Sama seperti orang LG, apa itu, orang pelang gitu. Mereka begitu mendorong tanda petik HAM gitu. Tapi kenapa mereka begitu ngotot? Mereka kan sama dengan yang mereka anggap agama. Mereka memasukkan kurikulum di sekolah-sekolah. Cross dresser di Amerika ini parah sekali. Jadi anak-anak Kristen di Amerika itu kasihan gitu. Kalau orang tua banyak protes itu karena di sekolah anak-anak itu diajari guru-gurunya LGBT, kamar mandinya satu, cowok cewek gabung. Jadi bagi anak-anak Amerika yang Kristen, mereka melihat contoh-contoh di lingkungan itu, oh enggak apa-apa, laki perempuan campur enggak apa-apa. Jadi identitas gender itu enggak ada di situ. Itu agamanya orang pelangi itu agama. Kita nggak ikut standar agama itu, orang ada kitab dan nabi, bukan itu. Standar standar El Sadik bukan roh, bukan bukan kitab dan nabi, tapi rohnya. Apa roh di baliknya? Itu jelas. Jadi kalau makanan itu ada rohnya, kalau kamu punya kepekaan, karunia membedakan roh, kamu tahu kok
Oh, kamu punya feeling, ini kok makanannya kok kayak berhala. Nah, gitu. Itu kamu tahu. Nah, kalau kamu nggak punya kepekaan roh, minta kebutuhan. Karena kalau nggak, kamu tercemar, tubuhmu itu tercemar. Jadi itu kebutuhan untuk penyucian jasmani. Memakan sesuatu sebagai ibadah, abudah, pengabdian. Kalau kamu pengen makan enak, terus kamu mikir pengabdian, ya kamu berdiri di dua kaki. Makan sebagai ibadah tidak bisa digunakan untuk makan enak seringkali. Jadi ada banyak orang pengen makan enak terus masih mikir makan sebagai ibadah. Sebaiknya jangan. Pasti bergumul. Ya kayak tadi LAI bikin aturan Markus 7:19. Bikin ayat bahwa Yesus menghalalkan segala makanan. Tidak ada ayat. Itu ayat buatan LAI dan kawan-kawan. Tidak ada aslinya. Saya cek di banyak terjemahan, kok nggak ada ya, awalnya gitu kan. Begitu saya baca interlinear, loh di kitab Yunani saja nggak ada. Artinya mereka bikin akal-akalan supaya tidak rasa bersalah saja. Nah kita nggak, di LCD nggak akan seperti itu. Kita bukan orang berdalih, gitu. Tapi kita sedang mencari tahu sebenarnya Tuhan sedang pengen apa dengan semua aturannya itu. Gitu ya. Termasuk nanti soal kemiskinan, ini perlu saya bahas. Jadi begini, kesalehan tentang makanan itu ada yang namanya kaya miskin. Untuk mendapatkan makanan tahir itu mahal, karena harus hewan-hewan yang herbivora. Gitu. Jadi yang makan konsentrat itu sebenarnya bukan nggak tahir dalam definisi asli. Karena nggak alami, gitu. Nggak makan biji-bijian, nggak makan rumput misalnya. Konsentrat itu daging, jadi itu karnivora, itu sapi-sapi. Seperti itu. Jadi kalau ketat dengan definisi tahir yang asli yang sini, makananmu sekarang sangat sulit ketemu. Dibuat pun sulit. Sekarang banyak sapi itu makan di TPA itu, tempat sampah. Sebagian gitu. Tidak semua sapi yang kamu makan itu sehat. Nggak semuanya makan yang bagus lah gitu. Ya begitu. Nah kalau orang miskin, misalnya begini, sama seperti ketika dulu orang Belanda makan enak, makan hewan, jeroannya dikasih ke kita, itu yang saya maksud. Jadi kalau kamu berharap kesalehan berdasarkan makanan itu hanya untuk yang kaya. Umat beriman yang miskin tidak akan bisa. Dia pasti kalau makan hanya makanan jeroan. Karena makan makanan yang sehat hanya untuk yang kaya. Nah sekarang kamu tanya Tuhan, Tuhan apakah engkau tidak adil? Karena saya nggak punya uang untuk membeli makanan sehat. Nah begitu. Makanya saya merancang supaya kesalahan itu tidak tergantung kekayaan. Kamu tidak perlu ke Holy Land supaya lebih suci. Nggak perlu. Banyak orang ke Holy Land tapi nggak suci hidupnya. Santai saja. Kamu akan lebih suci jasmani kalau kamu legal ground bersih dengan pengakuan dosa, dengan menjaga pola makan. Itu lebih suci hidupmu daripada kamu ke Holy Land 80 juta. Gitu loh. Jadi pastikan kalau kamu berjuang itu tujuanmu benar gitu. Kalau kamu ingin penyucian, pastikan caranya benar, benar-benar suci, Mas. Jadi kalaupun kamu mengeluarkan uang, itu menguntungkan gitu, mendapatkan kesuciannya. Daripada kamu buang uang tapi ternyata nggak jadi suci, kan rugi. Kamu bayar uang mahal untuk makanan misalnya, tapi banyak berhalanya, tubuhmu tercemar dengan roh jahat, kemudian juga nggak sehat. Nah gitu-gitu. Kalau sekarang kita mau sehat itu memang agak sulit gitu, seperti plastik. Lah kamu makan es, disobek plastiknya. Lah sobekan plastik itu kamu kira kemana? Pecahan-pecahan mikroplastik. Ya masuk tubuhmu itu ke makanan.
Makanya kalau sekarang banyak orang mengeluh tentang mikroplastik. Lah kamu saja makan bungkus plastik panas-panas, Magic Jar ada plastiknya, centongnya ada plastiknya. Saya sendiri pernah mencoba tidak pakai centong plastik, pakai centong kayu, tetapi rupanya cepat menjamur, jadi akhirnya saya menyerah dengan idealisme itu. Karena pakai centong kayu itu tiap hari harus dibersihkan. Jadi lebih dari sehari itu pasti jamur itu kayu. Tapi itu alami sebenarnya. Lebih baik dari plastik. Tapi secara praktis tidak selalu mudah. Ya seperti itu.